Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviola dengan ujung NPM 1141. Saya bersama rekan saya, Artika Damayanti dengan ujung NPM 1109. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat estimasi model logline, line log, double log, dan juga double line di aplikasi eViews. Nah, untuk penjelasan pertama itu akan dimulai dari saya yang akan menjelaskan bagaimana membuat model estimasi pada line log dan juga logline. Oke, baik. Untuk mengestimasikan model log, kita bisa mulai dengan mengklik file, lalu new, work file. Nah, karena di sini data saya merupakan data cross section, jadi saya memilih constructor. Untuk observasinya ini isi menyesuaikan data atau jumlah observasi yang teman-teman punya. Di sini saya memiliki 51 observasi. Nah, teman-teman bisa mengklik OK. Lalu selanjutnya adalah kalian bisa mengklik quick, lalu empty group. Nah, akan muncul tab seperti ini. Selanjutnya kalian harus menyalin data yang ada di Excel. Lalu paste data kalian di sini. Nah, akan muncul pada bagian atas ini untuk variabel, nama variabelnya. Lalu kalian bisa memberi nama untuk tab ini. Untuk saya kasih grup 1 aja. Nah, untuk mengestimasikan model line log itu kalian bisa mengklik Y, K, dan juga L. Jangan lupa untuk menekan Ctrl. Terus equation. Nah, di sini kalian bisa pindahkan konstanta ini di samping Y. Lalu karena KL ini merupakan variabel bebas, jadi ini pada bagian KL ini yang harus kita beri tanda log. Jangan lupa beri tanda kurung. Untuk metodenya sama, yaitu least squares. Sampelnya juga sama. Oke. Nah, akan muncul estimasi seperti ini. Setelah muncul estimasi seperti ini, kalian bisa men-save tabel ini menjadi equation line log atau apapun itu. Jadi untuk line log itu merupakan model di mana variabel dependen itu berbentuk linear, sedangkan variabel independen itu berbentuk logaritma. Nah, kita bisa lihat pada nilai konstanta, yaitu sebesar 200 minus 287.000. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel tenaga kerja atau L dan juga modal pada K dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Y akan diperkirakan sebesar minus 287.000. Jadi nilai konstan yang negatif ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari tenaga kerja dan juga modal, nilai Y akan cenderung berada pada tingkat yang rendah. Untuk variabel modal log K atau koefisien variabel log K sebesar 12.182.433 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% modal akan meningkatkan nilai Y sebesar 121.824,33 ceteris paribus. Tapi berdasarkan hasil uji T diperoleh T statiknya itu 1,145225 dan probabilitasnya 0,2578. Nah, nilai probabilitas tersebut itu lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,05. Sehingga H0 diterima dan juga H alternatif ditolak. Jadi artinya variabel modal atau K ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Y. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peningkatan modal belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahannya secara statistik, ceteris paribus. Lalu untuk variabel tenaga kerja atau log L, di sini kita bisa melihat koefisiennya itu sebesar 13.010.799 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% tenaga kerja atau L akan meningkatkan nilai Y sebesar 130.107,99.
Uji T-nya diperoleh T statistiknya yaitu 1,19788 dan untuk probabilitasnya yaitu 0,2368. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai probabilitasnya itu jauh lebih besar dari 0,05. Jadi kita simpulkan bahwa H0 diterima dan H alternatif ditolak. Untuk uji F atau uji simultan, hasil estimasi ini menunjukkan adanya F statistik sebesar 34,66230 dan untuk probabilitas atau F statistiknya adalah 0,000. Nah, untuk nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, di mana ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima. Bisa kita artikan bahwa variabel modal K dan juga tenaga kerja L secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap Y, secara diasumsikan ceteris paribus. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial masing-masing variabel itu tidak signifikan, namun secara simultan atau kedua variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan pada Y, variabel Y. Selanjutnya kita masuk pada bagian estimasi model Laughlin. Nah, jangan lupa untuk tabelnya kita save dulu. Bisa kita beri nama Linlog. Nah, untuk estimasi model Laughlin itu sama seperti membuat model Linlog. Nah, karena kita ingin membuat model Laughlin, jadi pada bagian yang diberi simbol log itu hanya pada bagian variabel terikat saja, yaitu variabel Y. Nah, bedanya pada model Laughlin ini adalah model di mana variabel dependent itu berbentuk logaritma, sedangkan variabel independen itu berbentuk linear. Jadi perubahan satu unit pada variabel independen itu akan menyebabkan perubahan persentase pada variabel dependen. Lihat pada koefisien di variabel konstanta sebesar 15,87550 dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,00, di mana ini artinya ketika variabel modal atau K dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka nilai log Y akan menghasilkan sebesar 15,87550 ceteris paribus. Nah, jika dikonversikan ke dalam bentuk Y, maka nilai ini akan menunjukkan tingkat dasar dari Y ketika variabel independen itu tidak mengalami perubahan. Nah, nilai konstanta yang signifikan ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar model yang turut ikut mempengaruhi variabel Y. Nah, untuk variabel K, uji T-nya pada T statistik untuk variabel K itu adalah sebesar 0,382868. Untuk probabilitasnya ada di 0,7035. Nah, untuk nilai probabilitas ini lebih besar dibandingkan dari nilai 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk hipotesisnya adalah H0 diterima dan H alternatif itu ditolak. Untuk selanjutnya adalah variabel tenaga kerja. Nah, pada uji T statistik atau uji T, kita bisa lihat bahwa nilai T statistik di variabel L itu sebesar 2,518903 dan untuk nilai probabilitasnya ada di 0,0152. Nah, untuk nilai probabilitas ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa kita anggap bahwa H0 itu ditolak dan HA diterima. Jadi variabel tenaga kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Ini bisa menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja itu mampu meningkatkan nilai Y secara signifikan. Uji F-nya bisa kita lihat hasil estimasi diperoleh untuk F statistiknya sebesar 36,88938 dan untuk probabilitas F statistiknya ada di 0,000. Nah, untuk nilai probabilitas ini kan lebih kecil dari 0,05, jadi kita bisa menganggap bahwa H0 itu ditolak dan HA diterima. Jadi artinya variabel modal dan juga tenaga kerja secara bersama-sama itu memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel y yang diasumsikan ceteris paribus. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan itu memiliki sifat signifikan dan layak digunakan dalam usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai model estimasi log-lin dan juga lin-log. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan double log dan juga double lin akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Atika Damayanti dengan belakang MPN 1109. Di sini saya akan menganalisis regresi menggunakan lin-lin dan juga log-log. Yang pertama kita buka log file. Menggunakan data cross section kita pilih yang andai observasinya berjumlah 51. Oke. Kemudian kita klik and pilih empty group. Lalu kita tarik ke atas, kita paste data dari Excel 7.3, paste sudah. Kemudian leapfrog, kita make equation. Kemudian ini kita ganti jadi y c l k. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita kasih nama equation lin-lin. Kita klik OK. Di sini observasinya berjumlah 51 dan dependent variabelnya itu Y dan variabel independennya yaitu L dan K. Di sini konstanta sebesar 233.621,6. Ini menunjukkan jika variabel independennya bernilai 0, maka Y itu diperkirakan sebesar 233.621,6. Lalu koefisien variabel L itu sebesar 47,98736. Artinya jika setiap kenaikan 1 unit terhadap L itu akan meningkatkan Y sebesar 47,98736. Sementara koefisien variabel K itu jika setiap kenaikan 1 unit terhadap K juga akan meningkatkan Y, yaitu sebesar 9,95191. Standar error yaitu menunjukkan ketidakpastian dari estimasi koefisien. Jadi jika standar error itu jauh lebih kecil dibandingkan koefisien, maka estimasinya itu dianggap presisi. Kemudian tes statistik itu menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Semakin besar nilai T, maka semakin kuat bukti-bukti bahwa variabel itu benar-benar berpengaruh. Kemudian probabilitas L, koefisien variabel L itu sebesar 0,000 dan K sebesar 0,000. Itu pengaruhnya tuh signifikan terhadap Y karena nilainya itu lebih kecil dari 0,0,5, sedangkan yang konstanta itu pengaruhnya tidak signifikan karena dia nilainya lebih besar dari 0,05. Di sini R squared-nya itu sebesar 0,981005 dan F statistiknya itu sebesar 1243,541 dan dengan probabilitasnya 0,00 yang artinya itu pengaruhnya signifikan terhadap Y. Lalu ini ada David Madson stat-nya sebesar 1,6845919 itu mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi yang serius dalam model. Kemudian kita objek, copy objek, kita beri nama equation log-log karena kita akan mengestimasi menggunakan log-log. Kemudian kita akan mengestimasi mengubah variabelnya menjadi log.
klik OK. Sini menggunakan logo. Koefisien log L itu sebesar 0,468332 itu menunjukkan bahwa jika tenaga kerja atau L itu meningkat 1%, maka output Y itu akan meningkat sekitar 0,47%. Sedangkan koefisien log K itu sebesar 0,521279. Berarti jika modal atau K itu meningkat 1%, maka output Y itu meningkat sebesar 0,52%. Kedua variabel ini itu memiliki probabilitas 0,00 yang berarti pengaruhnya signifikan secara statistik terhadap output. Kemudian ada R square itu 0,964175 atau 96,4%, itu menandakan bahwa model itu memiliki daya jelas yang sangat baik. Kemudian F statistiknya sebesar 645,9311 dengan probabilitasnya 0,00 yang berarti keseluruhannya itu signifikan. Kemudian ada Durbin Watson Stat itu sebesar 1946378 itu menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan untuk bagaimana melakukan log clean, double log, clean lin, dan log flow dari aplikasi IPUS. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita tuh bisa membuat estimasi double log atau log-log itu di komen, yaitu dengan cara kita bisa tulis generate dan y sama dengan log lalu tanda kurung variabel y, lalu kalian enter saja. Nah, setelah kalian menulis ini, itu akan muncul bentuk estimasinya tiap variabel. Kalian teruskan saja sampai variabel L. Membuat estimasi log-lognya nih, kalian bisa tulis di sininya equation log. Kalian bisa menuliskan kembali ini bagian ini di samping ls-nya dan y. Nah, karena biasanya di samping variabel y ini ada konstanta, kalian di sini jangan lupa menambahkan konstantanya. Lalu kalian bisa teruskan ke lnk dan juga ln l. Lalu kalian pencet enter. Nah, di sini akan muncul equation log and log-nya seperti ini. Ini hasilnya sama saja seperti kalian melakukan estimasi model log-log di bagian equation. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengantilenkan tiap model. Nah, karena untuk model yang bisa kita antilenkan hanya dua, yaitu log-lin dan juga log-log. Untuk lin dan juga linlog itu kita tidak perlu mengantilenkannya karena untuk model lin dan juga linlog itu variabel dependennya itu tidak menggunakan logaritma. Jadi hasil regresinya itu sudah dalam bentuk asli dan bisa langsung diinterpretasikan tanpa perlu diantilenkan. Nah, sedangkan untuk model log-lin dan juga log-log itu variabel dependennya atau variabel y-nya itu berbentuk logaritma. Jadi hasil estimasinya itu harus diantilenkan untuk memperoleh nilai y yang sebenarnya dan juga untuk mempermudah interpretasi secara ekonomisnya. Nah, lalu bagaimana cara mengantilenkannya ke komen ini kita hapus saja. Kalian ketik generate A. Nah, kenapa A? Karena kita ingin mengubah nilai konstantanya ini menjadi nilai yang sebenarnya, yaitu nilai A ini. Kalau kalian
klik exp, lalu ini nama file model yang kalian save dengan nama apa ini kalian isi. Kalau saya ini menggunakan data lama. Lalu kalian tambahkan titik dan konstanta dan angka 1. Lalu kalian enter saja. Nah, ini akan muncul nilai A-nya, nilai sebenarnya, yaitu sebesar 48.793 sekian. Ini merupakan nilai sebenarnya atau nilai pengganti konstanta sebelumnya. Lalu untuk bagian login itu sama saja sebenarnya. Hanya saja membedakan, nah ini kalian perlu menambahkan login sama dengan, lalu di sini sama saja, yaitu exp, nama filenya, kalian tambahkan titik, lalu C, lalu 1, jangan lupa tanda kurungnya 2, lalu kalian klik. Nah, ini akan muncul nilai A untuk model estimasi loglinnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengampilankan model loglin dan juga loglog. Sekian, terima kasih.